I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that deep. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, saya Nadine Purnama. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aritmatika dan geometri. Jadi teman-teman, aritmatika mempunyai kedudukan penting dalam ilmu matematika, di mana hampir semua materi operasi matematika menggunakan operasi aritmatika, seperti kalkulus, aljabar, geometri, dan juga materi matematika lainnya. Jadi, pengertian aritmatika secara bahasa asal-usulnya dari bahasa Yunani, yakni aritmos yang artinya angka. Sehingga aritmatika adalah operasi matematika dalam bentuk bilangan atau angka. Jadi di sini manfaat belajar matematika, khususnya aritmatika dan geometri bagi kehidupan manusia sangat besar. Beberapa permasalahan manusia dapat diatasi oleh ilmu aritmatika, seperti perhitungan jumlah nominal uang yang dimiliki di bank berdasarkan setoran yang telah baku atau rutin besarannya. Selain itu, dapat pula dipergunakan dalam menghitung jumlah barang tertentu yang masuk keluar ke dalam perusahaan berdasarkan pasokan yang rutin. Contohnya, seorang karyawan perusahaan bagian penerimaan surat lamaran kerja karyawan. Setiap surat lamaran kerja dari para pelamarnya selalu ia arsipkan pada berangkas perusahaan. Namun suatu hari tiba-tiba sebagian surat lamaran kerja mengalami kehilangan. Tapi ia masih mengingatnya bahwa jumlah surat lamaran yang masuk setiap tahun mempunyai pola bilangan jumlah tertentu. Dengan ilmu aritmatika, maka jumlah surat lamaran kerja yang hilang pada kurun waktu tertentu dapat diketahui jumlahnya dengan cara menggunakan rumus aritmatika. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang pengertian aritmatika, di sini saya akan menjelaskan juga pengertian dari geometri. Jadi teman-teman, geometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran. Secara bahasa, arti kata geometri adalah ilmu bangun atau ilmu ukur. Yang diukur dan dipelajari pada geometri adalah bentuk, volume, luas, panjang, lebar, dan lain sebagainya. Jadi di sini geometri itu mempelajari objek-objek geometri, misalkan sudut, bangun, titik, dan garis. Di samping itu, geometri juga mempelajari ukuran segala bentuk geometri, yang meliputi bentuk bola ketupat, segi 5, segi 4, silinder, lingkaran, kerucut, segitiga, dan lain-lain. Sedangkan beberapa manfaat dari penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat kepastian jarak, penentuan arah laju kendaraan pesawat, penentuan besaran dan tekanan, penentuan laju kendaraan, penentuan waktu, jarak, dan juga arah. Jadi di sini setelah saya menjelaskan tentang pengertian aritmatika dan juga geometri, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara aritmatika dan geometri. Aritmatika maupun geometri sama merupakan cabang ilmu matematika yang memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk mengenal perbedaan aritmatika dan geometri juga tidak sulit. Jadi aritmatika mempunyai ciri pengurutan bilangan yang teratur dengan selisih angka yang sama. Sedangkan ciri geometri yaitu memiliki dua suku dengan tingkat rasio pengali atau pembanding secara konstan dan berurutan. Jadi teman-teman, dengan kita mengetahui ciri-ciri barisan aritmatika dan geometri tersebut, timbullah perbedaan aritmatika dan geometri, yaitu barisan aritmatika yang mempunyai selisih yang senantiasa konstan tiap suku. Nah, contoh barisan aritmatika adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Jadi teman-teman, setiap barisan aritmatika pada angka tersebut mempunyai pola yang sama, yakni mempunyai selisih atau beda yang sama sebesar 10 poin atau angka. Adapun barisan geometri mempunyai pola konstan, baik pada pola pembagian maupun pola perkalian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus aritmatika dan geometri. Kehadiran aritmatika telah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum orang Yunani menemukan aritmatika itu sendiri. Tepatnya pada saat manusia prasejarah di muka bumi mengawali kegiatan produktif bertani. Pada saat itu, manusia melakukan penghitungan masa panen, jumlah binatang, ternak, dan lain-lain. Lantas, bagaimana rumus deret aritmatika dan geometri?
Jadi rumus deret dan barisan aritmatika yaitu Sn sama dengan 1/2n dalam kurung A tambah UN. Sedangkan rumus deret geometri adalah A tambah AR tambah AR2 tambah AR3 dan seterusnya. Jadi teman-teman, contoh soal aritmatika yaitu 30 kali 5 sama dengan 150. Ada beberapa angka yang bisa dipahami dalam aritmatika. Nah, salah satunya angka 0. Setiap bilangan yang dikalikan dengan angka 0 maka akan menjadi 0. Angka spesial berikutnya dari aritmatika adalah angka 5. Setiap perkalian menggunakan angka 5 dengan angka genap, maka hasilnya akan menjadi 0. Contohnya 5 kali 6 sama dengan 30, atau 5 kali 2 sama dengan 10. Ataupun 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi rumus matematika, khususnya rumus aritmatika, akan mengajarkan pada setiap orang untuk menghitung angka atau bilangan secara lebih mudah. Contoh soal aritmatika yaitu 400 kali 100 sama dengan berapa? Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi kita tinggal tambahkan jumlah 0 dari belakangnya. Sehingga jawaban yang benar adalah 40.000. Jadi berikut adalah ciri-ciri dari barisan aritmatika, yaitu memiliki perbedaan selisih yang sama, pengurutan bilangan secara teratur, tidak disertakan dengan ciri operasi bilangan pengurangan maupun penjumlahan. Salah satu tanda barisan aritmatika yaitu antara setiap bilangan yang terdapat dalam suku beriringan mempunyai perbedaan atau perselisihan yang bersifat konstan. Hal ini bisa terlihat pada rumus deret aritmatika dan geometri. Nah, barisan aritmatika ini bisa dilihat dari contoh berikut, yaitu 8, 5, 2, min 1, min 4, dan seterusnya yang selisih sama, yakni selisih angka 3. Oke, untuk lebih lengkap lagi, contoh lain deretan aritmatika yaitu 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Intinya, selisih bedanya sama dan konstannya itu selisih angka 2. Dengan terjadinya perbedaan yang sama pada setiap bilangan membuat timbulnya rumus aritmatika untuk mempermudahnya, yaitu U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan U4 kurang U3 sama dengan UN kurang UN kurang 1 sama dengan B. Jadi teman-teman, untuk memahami materi barisan aritmatika, maka berikut saya akan memberikan contoh soal matematika, aritmatika, dan juga penyelesaiannya. Jadi soalnya yaitu Eko Kosasi melakukan pembukaan rekening tabungan di Bank Mandiri. Pada saat pembukaan, ia langsung melakukan setoran dana pertama sebesar 100.000. Kemudian ia berencana meningkatkan jumlah setoran per bulan sebesar 20.000. Lalu yang menjadi bahan pertanyaan adalah pada bulan keberapa uangnya di bank bisa mencapai 340.000 dan berapa besar uang yang dimiliki oleh Ekos di Bank Mandiri setelah melakukan setoran yang ke-10 kali. Jadi untuk menjawab soal matematika tersebut perlu menggunakan rumus aritmatika. Karena setiap bilangan mempunyai besaran yang konstan terhadap selisihnya, secara gambaran garis besarnya setoran pertama Eko sebesar 100.000. Sedangkan untuk bulan selanjutnya akan dinaikkan sebesar 20.000 per bulannya. Jadi uang Eko Kosasi bisa mencapai nominal uang di bank sebesar 340.000 pada waktu bulan ke-13. Nah, adapun setelah melakukan setoran yang ke-10, maka uangnya di bank akan menjadi 280.000.